Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 5 orang dengan saya sendiri, Citi Ratu Ardila. Dan saya Elizabeth Rustu. Saya Mas Dion Sumarmata. Saya Muhammad Sukozanil. Saya Sulaiman. Kami di sini akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang perkembangan pembelajaran bahasa Indonesia dalam pendidikan di Australia. Dengan yang pertama itu ada penggunaan bahasa Indonesia di dunia yang akan disampaikan oleh Saudara Sopal. Dipersilakan. Baik, saya akan menyampaikan materi pertama. Persaingan antar negara di era globalisasi saat ini sangat mengemuka, baik di bidang ekonomi, perdagangan, investasi, dan politik. Negara-negara di dunia harus menguatkan strategi diplomasi untuk mencapainya keberhasilan kerjasama dan terwujudnya kemajuan dan kesejahteraan bersama. Untuk mewujudkan semua itu, perlu adanya cara berpikir, berekspresi, dan komunikasi yang sangat efektif. Bahasa Indonesia atau Melayu berpotensi menjadi bahasa komunikasi masyarakat Asia Tenggara, baik dari segi kekuatan bahasa maupun kekuatan historis bahasa dalam interaksi antar negara. Dengan adanya potensi tersebut, membuka peluang bahasa Indonesia menjadi bahasa ibu untuk menjadi alat komunikasi di forum internasional. Ada beberapa negara di Asia Tenggara yang masyarakatnya menggunakan bahasa Indonesia secara luas, antara lain Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, dan sebagian Thailand, serta Filipina. Maka dari itu, Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara mengusulkan bahasa Indonesia sebagai bahasa internal resmi perkumpulan tersebut. Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara bekerja sama dengan negara-negara maju seperti Jepang, Korea, Cina, India, dan Uni Eropa. Oke, yang selanjutnya adalah instansi pembelajaran yang mewajibkan menerapkan mata pelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama itu adalah utama Australia memasukkan bahasa Indonesia ke dalam kurikulumnya, yaitu karena letak geografisnya yang sangat dekat dengan Indonesia. Dari tingkatan sederajat sekolah menengah pertama hingga perguruan tinggi di Australia. Bahasa Indonesia kini masuk dalam kurikulum resmi mereka dan sudah masuk Universitas Nasional Australia, Universitas Sydney, dan Universitas Adelaide atau UOA. Bahkan bahasa Indonesia adalah mata pelajaran wajib bagi siswa dari taman kanak-kanak hingga kelas 7 dan juga merupakan mata pelajaran pilihan bagi siswa kelas 8 hingga 12 di Burkman Anglican School in Canberra. Nah, di Australia ada 6 bahasa utama yang dirancang untuk pengajaran sekolah dasar dan menengah, yaitu Perancis, Italia, Jerman, Cina, Jepang, dan bahasa Indonesia itu sendiri. Kebanyakan sekolah dasar mengajar setidaknya satu bahasa asing di 2 tingkat pertama. Ada juga yang mengajar bahasa di TK sampai kelas 6, sementara yang lainnya hanya mengajar bahasa di kelas 2. Di tingkat sekolah menengah, bahasa asing diperlukan di kelas 7 dan 8, tetapi tidak wajib di kelas selanjutnya, atau sebagai mata pelajaran pilihan. Oke, selanjutnya ada respon masyarakat Australia terhadap pelaksanaan pembelajaran bahasa Indonesia yang akan disampaikan oleh kelompok kami. Dipersilakan. Ya, menurut Dr. Paul Thomas, minat warga Australia untuk belajar bahasa Indonesia itu terus menurun. Salah satu faktornya itu jumlah imigran dari Indonesia ke Australia yang tidak banyak dibandingkan dengan imigran dari negara lain, yaitu Italia, Yunani, dan Cina. Sebagian besar pendatang dari Indonesia adalah seorang pelajar, dan mereka tidak akan tinggal di Australia untuk selamanya. Oleh karena itu, pengaruh pendatang dari Indonesia terhadap budaya Australia tidak begitu besar. Dan reaksi orang Australia sendiri bisa dikatakan telah menerima pembelajaran bahasa Indonesia itu di negaranya sendiri. Namun, nyatanya masyarakat di sana tidak begitu tertarik untuk belajar bahasa Indonesia, ya karena mereka lebih cenderung berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris yang notabene adalah bahasa sehari-hari mereka. Dan untuk meningkatkan status Indonesia di mata Australia, salah satunya salah satu cara agar warga Australia tertarik untuk mempelajari bahasa Indonesia. Oleh karena itu, jika status Indonesia naik menjadi negara penting di mata Australia,
seperti kerjasama antar Indonesia dan Australia. Dan menurut Henersia Anissa Prakarsa mengatakan bahwa mengajar bahasa Indonesia di tanah air terkesan membosankan karena sebagian siswa menganggap bahasa Indonesia adalah bahasa sehari-hari mereka, sehingga mereka cenderung merendahkan dan merasa tidak perlu lagi belajar bahasa Indonesia di sekolah. Sebenarnya anggapan ini tidak sepenuhnya benar. Dibandingkan dengan Indonesia, pengajaran bahasa Indonesia di Australia sebenarnya sangat menarik dan sangat populer. Sekitar ada 52 negara asing telah membuka program studi bahasa Indonesia. Pengajaran bahasa Indonesia dilakukan di berbagai lembaga seperti kursus asing, universitas, sekolah, dan sekolah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa terpopuler keempat di Australia. Sedikitnya sekitar 500 sekolah dan beberapa universitas yang mengajarkan bahasa Indonesia. Bahkan menjadikannya salah satu bahasa yang wajib dipelajari di sekolah dasar. Namun, karena aksi teror bom di Bali, pemerintah setempat mengeluarkan travel warning dan pengembangan bahasa Indonesia di negara itu terhenti. Karena hal ini mengurangi minat pelajar dan mahasiswa dari Australia untuk belajar di Indonesia karena larangan akses yang menghalangi mereka untuk langsung berlatih di tempat Indonesia. Dan minat ini terus menurun dalam beberapa tahun ke depan. Oke, selanjutnya adalah sistem pembelajaran bahasa Indonesia di Australia yang akan disampaikan oleh anggota kelompok kami. Baik, selanjutnya sistem pembelajaran bahasa Indonesia di Australia. Sebagai negara yang bersahabat dengan Indonesia, Australia tampak memberikan perhatian khusus kepada Indonesia. Setidaknya inilah yang ditunjukkan pemerintah Australia saat memasukkan mata pelajaran bahasa Indonesia ke dalam kurikulum pendidikannya. Setiap negara bagian atau teritori di Australia memiliki kurikulumnya sendiri, termasuk bahasa Indonesia. Namun kurikulum khusus untuk pengajar bahasa termasuk bahasa Indonesia akan dirancang antara tahun 2013 dan 2014. Nah, jadi Australia ini kan memiliki negara bagian. Nah, di setiap negara bagian tersebut, mereka itu memiliki kurikulum berbeda-beda satu dengan lainnya. Nah, kurikulum khususnya di Western Australia ini agak berbeda dengan kurikulum di berbagai negara bagian lainnya yang ada di Australia. Kurikulum ini disusun oleh lembaga terkait negara bagian Western Australia dengan cara mereka itu memanfaatkan beberapa atau berbagai bidang pengajaran pendidikan bahasa Indonesia mulai dari sekolah dasar hingga ke perguruan tinggi. Next. Nah, sebuah lembaga nasional bernama Australian Curriculum Assessment and Reporting Agency atau disingkat dengan ACARA, nantinya akan menggunakan keahlian dari berbagai sektor pendidikan Australia untuk mengembangkan Australian National Curriculum. Nah, jadi lembaga acara inilah yang nantinya akan menyusun kurikulum nasional Australia dengan cara mereka itu memanfaatkan berbagai sektor pendidikan yang ada di Australia untuk mengembangkan Australian Curriculum. Lalu, secara umum guru kebanyakan menggunakan buku teks sendiri karena metode pengajaran bahasa terbaru justru mengurangi frekuensi penggunaan buku. Sebagian besar guru percaya bahwa pembelajaran komunikatif yang menekankan komunikasi lebih disukai daripada tata bahasa buku. Kurikulum ini menuntut siswa untuk menguasai kemampuan berbicara, mendengarkan, melihat gambar atau video, membaca, menanggapi, dan menulis. Nah, jadi banyak guru di Australia yang menggunakan bahan-bahan ajaran mereka masing-masing. Hal ini dikarenakan metode pembelajaran bahasa terkini justru membuat buku-buku tidak sering digunakan. Nah, para guru di Australia sepakat bahwa belajar dari buku sangat kurang efektif bagi para pelajar di Australia. Mereka malah lebih menyukai menggunakan metode komunikatif dan menekankan aspek-aspek komunikasi daripada tata bahasa. Nah, jadi kurikulum di Australia mensyaratkan agar para pelajar dapat menggunakan kompetisi dalam berbicara dan mendengarkan, memahami materi lewat video, membaca, menulis, serta merespon.
Dengan diadakannya kurikulum tersebut, maka ada banyak komponen pembelajaran secara lisan dan kegiatan menonton video dalam proses belajar mengajar, dan juga dengan penekanan pada pembelajaran kolaboratif dan mengerjakan tugas agar para siswa bisa lebih dalam menguasai lagi materi yang telah dipelajari. Next. Fasilitas yang memadai seperti iPad, komputer, proyektor, speaker, dan fasilitas lainnya. Serta permainan tradisional Indonesia seperti congklak. Nah, fasilitas tersebut dapat digunakan untuk mendukung pembelajaran bahasa Indonesia secara online melalui languageonline.com dan halaman Language Perfect. Nah, jadi banyaknya fasilitas-fasilitas mendukung yang disediakan oleh pemerintah Australia, seperti iPad, komputer-komputer yang disediakan di setiap ruangan, proyektor, speaker, DVD player, dan lain sebagainya, yang mendukung aktivitas pembelajaran mereka. Dan disediakan juga permainan-permainan tradisional, seperti congklak dan lain-lain, untuk memperkenalkan permainan-permainan tradisional Indonesia. Dan juga ada fasilitas-fasilitas tersebut dapat digunakan untuk mempermudah kegiatan belajar mengajar bahasa Indonesia secara daring dikarenakan pandemi COVID-19 yang sedang melanda seluruh dunia. Nah, mereka ini menciptakan sebuah laman yang bernama languageonline.com dan Language Perfect. Nah, fasilitas ini cukup menarik karena para siswa sudah berlangganan bisa menggunakan sarana informatif ini untuk mengasah kemampuan bahasa Indonesia mereka melalui kuis dan games di dalam laman tersebut. Melalui laman tersebut, para siswa dapat berkompetisi bahasa Indonesia dengan seluruh siswa dari seluruh dunia yang sedang belajar bahasa Indonesia juga. Nah, yang terakhir, guru biasanya harus hadir di kelas 3-5 menit sebelum bel berbunyi untuk jam berikutnya. Sesuai dengan kemampuan siswa, nilai yang diberikan juga harus objektif. Jika ada siswa yang kesulitan belajar bahasa Indonesia, guru harus membantu mereka menemukan cara untuk memudahkan siswa memahami bahasa Indonesia dengan caranya sendiri. Dan nilai mereka akan lebih tinggi. Oke, yang selanjutnya itu ada penyebab banyaknya penghapusan pembelajaran bahasa Indonesia yang akan disampaikan oleh Jadi selanjutnya ketertarikan terhadap bahasa Indonesia menjadi menurun. Menurut dialog tersebut, bahasa Indonesia menjadi salah satu dari 3 bahasa yang paling banyak dicari oleh pelajar dari negara dengan hewan yang terkenal kanguru itu. Pada tahun 2010 ada sekitar 190 siswa yang belajar bahasa Indonesia. Padahal pembelajaran bahasa Indonesia sendiri sudah berlangsung dari lama. Profesor Tim Lindsay, pakar bahasa Indonesia di University of Melbourne, mengatakan bahwa situasi itu sudah ada sejak 1970. Dia mengatakan bahwa dalam sebuah pernyataan ada lebih banyak siswa Indonesia di Australia pada 1970-an daripada sekarang ini. Salah satu alasan mengapa siswa ingin untuk belajar bahasa Indonesia menurun adalah karena banyaknya kasus teroris seperti pada bom Bali yang terjadi pada 2002. Dan ada juga pembatasan tertentu untuk mengunjungi Indonesia. Alasan lainnya juga adalah pemerintah pusat dan juga negara bagian Australia kurang dalam hal mendukung proyek sastra dan budaya, terutama lagi bahasa di negara-negara Asia. Karena penutupan kursus bahasa Indonesia, kampus di Australia dapat kehilangan aset akademik dan budaya. Pada saat yang sama juga, lulusan kampus Australia yang mempelajari bahasa dan budaya Indonesia juga merupakan salah satu duta sosial dan budaya Indonesia terbaik di Australia. Berbagai penutupan kursus bahasa Indonesia juga menunjukkan bahwa manajemen Universitas Australia tidak mempunyai pandangan ke depan dan dalam hal kepemimpinan.
Namun, itu juga menunjukkan bahwa insentif yang diberikan oleh pemerintah Australia saat ini tidak cukup memungkinkan kampus dalam hal mempertahankan berbagai kursus bahasanya. Baiklah, sekian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.